Halo Bu Intan, silakan memperkenalkan diri Bu. Nama saya Intan Kristanti Hulu, pekerjaan sebagai guru. Sudah berapa lama Bu menjadi guru? Sudah 10 tahun. Kenapa kok dulu ingin menjadi guru Ibu? Ya, saya bercita-cita kepingin mau jadi guru karena saya melihat ada banyak anak-anak yang perlu diajarin, bahkan juga saya melihat anak-anak juga perlu membuat mereka juga ya supaya mereka mengerti tentang secara khusus pembelajaran, bahkan juga ada banyak hal yang perlu diberitahu kepada anak-anak ya kita. Kalau boleh tahu Ibu mengajar di mana? Selama ini sudah pernah mengajar pelajaran apa saja? Dari tahun 2015 saya sebagai pengelola PAUD sampai sekarang, dan juga saya sebagai guru di SMA Kristen Air Hidup. Boleh tahu nggak Bu, suka dukanya menjadi guru itu apa sih? Ya, sukanya itu saya melihat anak-anak ini sangat kreatif, bahkan juga saya melihat mereka itu dalam pergaulan mereka itu kita memposisikan ya ke kita sebagai guru, bahkan juga anak-anak didik kita seperti mereka. Ya, saya melihat ketika kita memposisikan kita dengan mereka, mereka menganggap kita sebagai orang yang mereka sayangi. Nah, itu sukanya. Nah, sedangkan dukanya itu jikalau ketika kita mengajar, ya mungkin ketika mereka di dalam ruangan itu mereka ngantuk, ya bahkan juga mereka ya bermain-main, ya mungkin juga ada banyak faktor penyebabnya kenapa mereka bisa ngantuk atau tidur di dalam kelas. Itu bisa saja karena di keluarga mereka itu mereka kerja, ya jadi kerjanya, jadi malamnya itu mereka ya kurang tidur, ya seperti itu. Ada cerita yang berkesan nggak Bu selama mengajar? Mungkin ada satu murid ini yang sampai sekarang teringat terus, ada tidak? Yang terkesan ada 1-2 orang murid yang mengingat saya, mereka terkesan ketika dalam pengajaran saya, dalam secara khusus pelajaran agama itu, saya bukan hanya mengajar, tetapi merangkul mereka begitu. Maksudnya saya lebih dekat dengan mereka, menanya-nanya, bahkan juga apapun ya dalam pergumulan mereka, saya juga hadir ya di tengah-tengah mereka. Itu sampai sekarang mereka selalu ingat. Ya, ingat saya ketika saya ulang tahun, ketika apapun, ya mereka suka kasih ya ada ucapan, hadiah. Nah, itu yang saya rasakan selama saya menjadi guru. Kalau Bu Intan sendiri kan sekarang sudah menjadi pengurus lokalnya Adopt a Child di daerah Tambolaka ya Bu ya. Sejak kapan nih Bu? Ya, sejak saya jadi pengurus di Tambolaka itu sejak 2023. Sebelumnya itu saya punya suami ya Bapak Pendeta, terus sampai tahun 2023 itu Tuhan sudah panggil. Jadi bekerja sama dengan generasi peduli itu sekitar tahun 2016 ya. Selama ini dia yang bersama-sama ya sebagai pengurus lokalnya. Ketika Tuhan panggil, ya saya yang menggantikannya dan meneruskannya. Kalau dari 2016 sampai sekarang ada berapa anak Ibu di Tambolaka yang sudah dibantu dari program Adopt a Child? Mungkin sekitar 30-an ya dari 2016. Nah, dari 30-an itu apakah udah ada yang lulus atau bagaimana? Yang sekarang ini ya sampai sekarang ini masih belum ada yang lulus. Mungkin tahun depan itu mungkin sudah ada 1 orang yang lulus dari kuliahnya, sedangkan yang lain masih kuliah. Nah, yang SMA kurang lebih ya 15 lah. Iya, 15 anak. Nah, kalau suka dukanya jadi pengurus lokal apakah sama seperti menjadi guru atau lebih susah atau lebih bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Sebagai pengurus lokal ini memang sukanya itu
Saya senang karena bisa bergabung dengan anak-anak ketika ada kegiatan, saya bisa komunikasi dengan mereka, ya kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi mereka menurut saja. Sedangkan dukanya itu jikalau ketika kita memberikan tugas, misalnya ada ucapan terima kasih kepada donatur, itu lambat dikumpulkan. Bahkan juga rapor, ya kadang kalau kita sudah katakan bahwa nanti kumpulkan rapor pendidikan pada akhir semester, kadang ada yang lambat, jadi tidak semua harus berulang-ulang harus diberitahu. Itu dukanya. Ya. Ada tidak keluarga yang ibu ini kayak melihat keluarga mereka ini unik sekali sampai harus dibantu sedemikian rupa? Ada keluarga yang khusus yang ibu mengingatnya sampai hari ini? Ya, yang selalu ingat ya mungkin salah satunya yang kita kunjungi kemarin yaitu Viren. Nah itu juga karena itu juga dari rekomendasi dari Bapak dulu, sampai sekarang saya teruskan untuk mendampingi dia begitu. Selama ini, udah berarti 2 tahun ya Bu ya, mau 2 tahun ya menjadi pengurus lokalnya Adat Pecel di Tambolaka. Keluarga-keluarga di Tambolaka ini menyambut Adat Pecel seperti apa? Mereka senang sekali. Ya, saya bukan hanya di sekolah, tetapi saya selalu mengadakan perkunjungan ketika tidak ada, misalnya ada tidak ada ada waktu luang, saya mengunjungi satu rumah begitu. Jadi ketika saya mengunjungi, bukan hanya anak saja yang saya dapatin mereka dulu, tapi orang tua juga. Jadi melalui kunjungan ini saya dapat melihat bahwa bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Kesan orang tua terhadap program Adat Pecel ini seperti apa? Kalau mereka cerita ke Bu Intan itu seperti apa ceritanya? Mereka senang sekali, secara khusus orang tua, karena bagaimanapun kalau kita di Sumba ini, sebagian orang Sumba ini kan banyak pergumulan juga, secara khusus dalam perekonomian. Jadi dengan adanya bantuan dari donatur dan bahkan juga Yayasan Generasi Peduli, mereka sangat senang sekali dapat membantu anak-anak mereka secara khusus dalam pendidikan. Apalagi saya lebih menekankan untuk pembayaran uang sekolah. Mungkin ada kesan dan pesan yang mau disampaikan kepada yayasan, donatur, atau mungkin bahkan pemerintah Bu, supaya kalau mungkin mereka bisa melihat video ini, mereka bisa tergerak untuk bisa lebih membantu pendidikan di Tambolaka ini. Ya, pesan saya kepada donatur, saya mengucapkan secara khusus dulu kepada yayasan dan donatur, mengucapkan terima kasih sudah membantu kami di Tambolaka, secara khusus di sekitar SMA Kristen ya, Air Hidup. Anak-anak itu bisa dapat melihat mereka juga bisa semangat untuk sekolah. Ya, dengan bantuan ini membantu juga orang tua meringankan beban mereka. Nah, jadi saya juga berpesan kepada pemerintah untuk melihat juga keadaan kami, secara khusus anak-anak yang di bawah perekonomiannya yang rendah, supaya dapat melihat juga ketika mereka semangat belajar, mereka juga bisa didukung. Ya, bukan saja dalam dana, tetapi juga ya perhatian kepada anak-anak ini. Karena kami melihat bahwa secara khusus saya lebih fokusnya juga melihat kehidupan mereka. Ya, supaya mereka lebih semangat belajar, bahkan juga mimpi-mimpi mereka itu mereka bisa mereka sampaikan dan mereka bisa capai dengan baik begitu. Jadi jangan hanya karena sekolah sudah selesai SMA ya sudah sampai di situ saja, tetapi ya mungkin karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan ya jadi mereka tidak bisa mengejar mimpi mereka. Tapi dengan bantuan mungkin dari pemerintah, dari donatur, bahkan juga yayasan Generasi Peduli ini, mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Intan untuk interviewnya hari ini. Terima kasih.